Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Bu Ame harapkan hari ini kalian berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak, hari ini Bu Ame bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan Bu Ame kesempatan untuk memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya seperti apa Bu Ame? Bu Ame masih bisa ibadah, Bu Ame masih bisa sholat, masih bisa baca Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang Bu Ame mau tanya, apa yang kalian syukuri hari ini? Wah, Masya Allah. Semoga apa yang sudah kalian syukuri hari ini bisa menjadi motivasi kalian untuk melakukan ibadah yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Setelah ini kita akan baca doa syukur bersama-sama. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita, doa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir dan mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa syukur. Sekarang Bu Ami mau tanya, apakah hari ini ada yang sakit? Bila ada teman kita yang sakit, kita doakan agar Allah beri kesembuhan sehingga bisa bergabung lagi dengan kita dalam melaksanakan aktivitas belajar. Ya, anak-anak, Bu Ami mau cerita sedikit aja kepada kalian. Kemarin ketika Bu Ame pulang nih, habis membagikan buku dari sekolah, Bu Ame melihat di jalan ada seorang kakek-kakek gitu, pokoknya kakek-kakek. Dia jualan kerupuk. Tahu kerupuk yang suka dipanggul gitu? Nah, ketika Bu Ame lihat tangan sebelahnya itu, yang sebelah kirinya ada, ya, telapak tangan sampai sini tuh ada. Dia manggul kerupuk. Tapi begitu Bu Ame lihat ke yang sebelah kanan, subhanallah, ternyata tangannya itu tidak ada sampai setengah ini. Bu Ame berpikir, ya Allah, ternyata seorang kakek-kakek, ya, itu kakek-kakek yang dia berjualan kerupuk dan pasti jalan kaki kan, dipanggul gitu kerupuknya. Ternyata sebelah tangannya, bahkan tangan kanannya tidak ada. Ketika Bu Ame coba samperin dan tanya, Abah, Bu Ame bilang gitu, Bah, kejualan kerupuknya dari mana? Rumah Abah di mana? Bu Ame tanya seperti itu. Abahnya itu jawab, Bumi Abdi di Cigugur, katanya. Rumah saya di Cigugur, katanya gitu. Oh, di Cigugur, kata Bu Ame tuh. Iya, katanya. Terus Bu Ame tanya, Abah, punten, kata ibu tuh seperti itu ya. Kalau tangannya kenapa, kata ibu tuh. Jadi dulu abah yang jual kerupuk itu dulu sempat kerja gitu di pabrik. Dan ternyata mungkin karena kesalahannya, entah karena ngantuk ketika kerja atau seperti apa, tangannya masuk ke dalam mesin dan terpotong. Itu otomatis tidak bisa disambung, harus ya sudah saja sepotong gitu. Melakukan pengobatan sampai akhirnya beliau harus keluar dari tempat kerjanya. Kesedih banget ya, kasihan gitu. Tapi kata beliau, tapi alhamdulillah, katanya, meskipun saya tangannya yang utuh cuma sebelah, tangan sebelah kiri, tapi Allah masih berikan saya kekuatan, katanya. Kekuatan untuk apa? Untuk bisa berjualan kerupuk, katanya. Bisa cari uang buat makan sehari-hari istri dan anak-anaknya. Wah, Masya Allah, disitu Bu Ame terharu sekali. Kebayang ketika kita nih ya, yang kadang Allah berikan tangannya itu lengkap, tapi kita masih kurang bersyukur. Masih sering aja kita gunakan tangan kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Padahal kalau misalkan melihat kakek tadi, dengan tangannya yang sebelah itu tidak ada, dia masih bisa berjuang, masih kuat. Meskipun kemarin itu dalam keadaan kita masih corona ya, karena kan tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Kayak abah yang jualan kerupuk itu, mungkin kalau dia tidak berkeliling jualan, dia tidak bisa mendapatkan uang. Nah, seperti itu. Makanya kenapa Bu Ame mau ngajak kalian bersyukur karena Allah memberikan tangan. Salah satu caranya dengan apa? Dengan makan menggunakan tangan kanan. Kakek tadi itu tangan kanannya yang tidak ada sampai sini itu. Yang potong karena masuk ke dalam mesin.
tapi kita masih ada tangan kita. Kadang kita aja masih suka lupa makan pakai tangan kiri. Nah, jadi Bu Ame mau ngajak kalian, anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha, yuk kita bersyukur karena Allah memberikan tangan dengan makan menggunakan tangan kanan. Kalau misalkan lupa nih, misalkan mau makan kue, terus pakai tangan kiri ngambilnya, pas mau masuk, ingat harus pakai tangan kanan nih, kata Bu Ame. Sebagai tanda kalian sudah bersyukur, langsung ganti. Astagfirullah, tadi aku lupa kalau aku makan pakai tangan kiri. Nah, seperti itu kita mulai perlahan-lahan ya, minta bantuan juga kepada orang tua di rumah untuk mengingatkan kalian. Dan kalau misalkan kakak kalian atau orang tua kalian ada yang lupa makan pakai tangan kiri, misalkan tidak menggunakan tangan kanan, boleh kalian ingatkan. Siap ya? Nah, itulah syukur yang kita pelajari hari ini adalah syukur tangan. Oke, kita lanjut masuk ke karakternya. Karakter hari ini adalah kalian, Bu Ame akan ajak belajar untuk bekerja keras. Bekerja kerasnya apa? Kalian bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ketika misalkan kalian setelah selesai menonton video dan Bu Ame kasih tugas, kerjakan tepat waktu. Misalkan kata Bu Ame, silakan kumpulkan maksimal jam 12 siang. Kalau kita menjadi orang yang salah satunya bekerja keras itu contoh tepat waktu ya, ketika mengerjakan sesuatu itu tepat waktu. Itu salah satu ciri orang yang bekerja keras. Kalau misalkan Bu Ame bilang, "Ayo kumpulkan tugasnya jam 12 siang." Berarti kalau kalian sudah punya karakter kerja keras, kalian tidak akan mengumpulkannya lebih dari jam 12. Oke, kalian bisa minta bantuan orang tua. "Bunda, aku mau mengumpulkan tugasnya harus jam 12 siang." Maka kumpulkanlah jam 12 siang. Kalau misalkan aku harus mengumpulkannya maksimal asar. Tapi kalau misalkan ada orang tuanya yang bekerja, nanti orang tuanya boleh bilang ke Bu Ame, "Bu, maaf, saya baru bisa mengirimkan tugas, tapi anak saya sudah menyelesaikan tugasnya sebelum jam 12. Itu boleh ya, karena mungkin kalau orang tuanya kerja ada keterbatasan untuk mengirimkan tugas secara langsung. Boleh konfirmasi. Oke, kita lanjut ke materi matematikanya. Hari ini kita akan belajar membilang urut bilangan 1 sampai 10. Siap ya? Membilang bilangan secara urut itu artinya kita menyebutkan atau menghitung secara urut bilangan angka 1 sampai 10. Yang akan kita lakukan hari ini adalah latihan menghitung banyak benda. Jadi nanti kita akan tahu jumlah benda ketika kita hitung secara berurutan, bendanya satu-satu. Siap ya? Mari kita hitung benda berikut ini. Oke. Kalian bisa lihat di samping Bu Ame ada gambar jam, betul? Nah, kita akan coba hitung banyak jam yang ada di samping Bu Ame ini ada berapa. Siap? 1, 2, 3. Jadi, jumlah jam yang ada di samping Bu Ame ini ada 3 buah jam. Kalian bisa menghitung bersama-sama seperti itu caranya? Kita coba lagi ya. Oke. Nah, sekarang di samping Bu Ame sudah ada lagi jam lebih banyak dari tadi. Kira-kira ada berapa ya? Kita akan coba hitung satu per satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jumlah jam yang ada di samping Bu Ame ada 8 buah jam. Begitu caranya anak-anak ketika mengikuti cara berhitung bersama Bu Ame mengurutkan bilangan 1 sampai 10. Nah, setelah ini kita akan coba melingkari gambar sesuai dengan angka yang sudah ditentukan. Di samping Bu Ame akan muncul gambar-gambar jam beserta angka yang ada di dalam kotak. Nah, tugas kita di sini adalah kita melingkari jam sesuai dengan angka yang di dalam kotak. Angka yang di dalam kotak ada berapa? Ada 5. Berarti kita akan melingkari jam sesuai dengan angka yang ada dalam kotak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah sampai 5 berarti sudah cukup karena angka di dalam kotaknya adalah 5. Nah, yang kita lingkari adalah jumlah benda sesuai angka. Bisa ya dilakukan di rumah.
Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, silahkan lingkari gambar benda sesuai dengan angka yang ada di dalam kotak. Oke, nah anak-anak, itulah materi tadi yang Bu Ame sampaikan buat kalian mengenai membilang urut bilangan 1 sampai 10. Setelah ini, kalian boleh membaca Bu Pena 1A halaman 8 dan mengerjakan soal yang ada di halaman 9. Bila sudah selesai di halaman 9, kalian mengerjakan soal, silakan kalian minta tolong orang tua mengirimkan hasil pengerjaannya dengan difoto dan dikirim langsung ke WhatsApp Bu Ami. Mengerti ya sampai situ? Bu Ame tunggu tugas kalian sampai pada asar hari ini. Oke? Siap ya? Terima kasih anak-anak semua atas waktunya hari ini. Jangan lupa kita tadi sudah belajar syukur tangan dan kerja keras. Semoga bisa kita lakukan dalam keseharian ini. Sampai bertemu lagi, selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.